قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. أما بعد. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Bapak Ketua Takmir Mushola Al-Masjid Bapak Ahmad Muzaki, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah Mushola Al-Masjid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua bisa hadir di mushola tercinta ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini mendapatkan ridha, mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan iman dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan penuh semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nanti kelak pada hari kiamat nanti akan mendapatkan atau termasuk hambanya yang mendapatkan syafaat beliau, syafaatul uzma, syafaat yang besar, syafaat yang agung, yang tidak ada nabi yang bisa memberikan syafaat pada hari itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua nanti akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah sebagaimana sabda Rasulullah, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, dia bersama aku di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan amanah untuk nopo niki kan? Sebutkan saja. Enggak pernah ketemu ya. Kangen. Kita niatkan semuanya ini dalam rangka belajar nggih Pak nggih. Bu nggih. Kita niatkan untuk belajar. Karena segala sesuatu yang kita niatkan untuk belajar, maka insya Allah dengan siapapun, dimanapun, kondisi apapun bisa kita laksanakan. Dan di antara jalan yang itu paling dekat dengan surganya Allah adalah mencari ilmu. Man salaka thariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan kok itu ada hubungannya dengan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia ke surga. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam 27 ya, 28 apa 27 Pak? 27 Rajab ya. Salah satu bulan yang itu dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, ada namanya bulan Rajab. Bulan Rajab ini masuk kategori Hijriyah atau Masehi? Hijriyah atau Masehi? Hijriyah. Kira-kira kalau Hijriyah itu urutan yang keberapa? Lali. Coba yang pertama.
Muharram. Terus loh, yang bisa jawab boleh pulang, tidak usah kembali. Muharram, Safar, iya kok Sinoman, warga Sinoman tidak ada yang tahu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Muharram, Safar, loh wes 32 tok. Muharram, Safar, Rabiul Awal, mulai nih. Rabiul Tsani, terus Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Coba ulangi lagi Pak. Haram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti yang ke 7 apa 8? Apa 5? Apa 1 Pak? Pun jenengan hitung piyambak. Rajab ini Bapak Ibu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada 4 bulan yang itu disebutkan langsung oleh Allah dalam surat At-Taubah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah, bagi Allah itu ada 12 bulan sebagaimana yang ditetapkannya waktu menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Ulama mengatakan 4 bulan ini Bapak Ibu, yang pertama termasuk bulan Rajab, yang kedua Muharram, yang ketiga Dzulqa'dah, yang keempat adalah Dzulhijjah. Jadi 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan, bulan haram. Maksudnya haram di sini adalah kita dilarang untuk saling membunuh, saling menyakiti, saling memerangi. Bahkan kita dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan ini. Makanya ketika bulan Rajab ini tiba, Rasulullah SAW senantiasa berdoa, dan tadi sholat Jumat kita pujikan. Apa itu doanya? Allahumma barik lana, apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jadi ini ketika bulan Rajab ini tiba, Rasulullah SAW senantiasa berdoa untuk ini. Di antara keistimewaan bulan Rajab ini Bapak Ibu adalah kita dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa, banyak-banyak melaksanakan atau melakukan puasa sunnah. Awal bulan Rajab sampai sekarang kira-kira yang panjenengan puasa semuanya siapa Pak? Angkat tangan Pak. Tanggal 1 Rajab sampai sekarang kira-kira yang puasa terus ada nggak di sini Pak? Nanti saya kasih tahu Pak pahalanya Pak, luar biasa. Ada betul? Tidak ada gitu? Pak jenengan puasa terus? Ibu-ibu gitu? Orang yang berpuasa di bulan Rajab Pak, itu nanti akan diberikan oleh Allah minuman yang bernama Rajab. Jadi nanti di surga itu ada sungai. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, inna fil jannati nahran yuqalu Rajab. Sesungguhnya di surga nanti itu ada namanya, ada sungai namanya Rajab. Kemudian Rasulullah mengatakan man soma min Rajab yauman wahidan. Oh, satu tok ini. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari saja, saqahu
bulan Rajab sehari saja, maka Allah akan memberikan minuman sungai itu kepada orang tersebut. Itu 1 hari Pak, apalagi jenengan puasa penuh. Tapi ini hanya sunnah saja. Monggo kalau panjenengan puasanya 1 bulan penuh silakan. Kalau puasa Senin Kemisnya silakan, atau beberapa bagian dari bulan Rajab silakan. Karena ini keistimewaan dari bulan Rajab. Di antara keistimewaan yang lain, ada peristiwa yang sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa, yang itu kita peringati sampai sekarang. Peristiwa itu adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Ada yang bisa menjawab? Isra apa? Perjalanan dari mana ke mana, Bapak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan Rasulullah di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya supaya kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah dan yang maha mendengar dan maha melihat. Bapak Ibu rahimakumullah, panjenengan tahu jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Tahu Pak? Ada yang mengatakan jaraknya 1239 km. Ini kalau waktu dulu ditempuh dengan naik kuda atau naik unta itu sekitar 1 bulan. Jadi sekitar 1 bulan, karena saking jauhnya antara jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ini ada di mana? Mekah. Masjidil Aqsa ada di mana? Di Palestina. Ada satu lagi, Masjid Nabawi ada di Madinah. Coba ingat-ingat. Masjidil Haram ada di Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina, Masjidil Nabawi ada di Madinah. Bapak Ibu rahimakumullah, panjenengan usahakan Pak, seumur hidup panjenengan. Ini saya doakan mudah-mudahan bisa ke sana. Usahakan bisa ziarah ketika masjid ini Pak. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah, la tasuddu rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kalian bersusah payah untuk bepergian kecuali ke 3 masjid. Ini usahakan. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, yang ketiga adalah Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Kenapa Bapak? Kenapa Ibu? Karena saking berlipat gandanya kita bisa melaksanakan sholat di situ Pak. Dalam satu riwayat, orang yang sholat di Masjidil Haram Pak, 1 sholat saja, as-sholatu fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi sholatin. Orang yang bisa 1 sholat di Masjidil Haram itu pahalanya Pak 100.000 sholat dibandingkan dengan masjid yang lain. 100.000. Wassalatu fi masjidi, kata Rasulullah, dan sholat di Masjid Nabawi, masjidku, kata Rasulullah, bi alfi sholatin. Sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1.000 Pak, dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain atau di musola-musola yang lain. Sedangkan wassalatu fi Baitul Maqdis bi khamsimi'ati sholatin. Kalau sholat di Baitul Maqdis itu pahalanya 500 sholat dibandingkan di tempat yang lain Pak. Enak gini? Monggo Pak RT, Budi Pak RT,
Pak Zaki, nanti dikoordinir Pak, sudah umroh semuanya Pak. Oh, coba. Jadi jenengan tidak usah banyak-banyak, maksudnya sholat. Bandingannya luar biasa. Makanya Rasulullah sangat menganjurkan kita bisa sholat di 3 tempat ini Pak. Ya mudah-mudahan kita semua nanti bisa berangkat ke sana ya. Bapak Ibu rahimahullah. Peristiwa Isra ini ada yang mengatakan itu pada tahun 620, ada yang mengatakan 621 Masehi Pak. 620, ada yang mengatakan 621. Dan peristiwa ini masih diperdebatkan ulama, apakah itu bulan Rajab, apakah itu bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan yang lain. Tapi ulama sepakat, jumhur sepakat, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya kisah atau peristiwa Isra Mi'raj ini ada di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab. Makanya setiap hari atau setiap 27 Rajab kita peringati dengan peristiwa Isra. Peristiwa ini dimulai dari tatkala Rasulullah SAW setelah selesai salat Isya. Beliau kemudian rehat sejenak di samping Masjidil Haram ini. Kemudian beliau didatangi oleh 3 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, dan yang satunya saya tidak tahu malaikat siapa. Jadi ada 3 malaikat yang mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW didatangkan dengan sebuah bejana. Jadi air ini adalah air Zam-Zam. Tubuhnya kemudian dibelah, dikeluarkan kotorannya, kemudian diisi dengan nilai hikmah dan keimanan. Kemudian beliau didatangkan dengan satu tunggangan, namanya buraq. Namanya apa Pak? Apa itu buraq? Dalam hadis dikatakan huwa dabbatun, hewan abyadu, warnanya putih Pak. Tawilun, tingginya, fauqal himar, di atas himar, wa dunal bahri, di bawah bahri. Jadi buraq itu Pak, jenis kendaraan di atas atau tinggi warna putih, lebih besar daripada himar. Tahu keledai Pak ya? Kalau di TV-TV jenengan lihat di Timur Tengah itu banyak keledai Pak. Keledai itu walaupun hewannya kecil tapi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dulu kalau di Mesir itu sering dibuat untuk membawa gerobak, yang gerobak itu isinya sampah. Sampahnya banyak sekali, tapi dia kuat untuk menariknya. Wah, dunal baghr, jadi lebih besar daripada himar dan lebih lebih kecil daripada bigol atau bigol itu peranakan antara kuda dengan himar. Yad'u hafirahu tarfa, hafirahu muntaha tarfi. Jadi buraq ini Pak, itu kalau jalan Pak, ya itu sesuai dengan mata memandang. Jadi misalnya buraqnya itu memandangnya ke gang 5 misalnya, udah langsung ke gang 5. Ini dalam satu keterangan. Jadi saking cepatnya. Makanya ketika dia misalkan memandang ke berangkal misalnya, dia langsung ke berangkal. Jadi cepat Pak. Itu buraq Pak. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW dibawa ke Baitul Maqdis. Di situ kemudian Rasulullah SAW diminta untuk menjadi imam para nabi. Setelah selesai, kemudian Rasulullah SAW dimi'rajkan. Yang pertama, di langit pertama ini ada 7 lapisan langit. Antara satu langit dengan satu langit kedua, langit yang ketiga ini jaraknya 500 tahun Pak. Jadi kita tidak bisa membayangkan. Berarti di situ ada 7 langit. Kalau misalnya satu langit ke langit selanjutnya ini 500 tahun, kira-kira kalau 7 langit berapa tahun Pak? Coba dengan hitung piyambak, saking ininya, saking panjangnya. Setelah itu Rasulullah SAW di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ingat Pak, di langit pertama bertemu dengan siapa? Adam. Langit kedua Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga Sinten? Sinten? Idris, Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Sinten? Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bisa bisa diingat-ingat Pak nggih? Coba langit pertama Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu Rasulullah SAW menghadap kepada Allah dan diperintahkan atau diberi amanat yang namanya sholat. Ini prosesnya panjang, yang awalnya jadi 50 menjadi 5 waktu. Sabut. Bapak Ibu rahimakumullah. Selama perjalanan Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, Rasulullah diperlihatkan dengan berbagai gambaran manusia nanti di akhirat. Jadi kalau misalnya di dunia dia melakukan perbuatan A, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasannya. Jadi banyak sekali gambaran. Di antara gambaran itu yang pertama, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau melihat ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu syafa'uhum bi maqaridin min nar. Jadi ketika malam aku diisrakan, aku melihat ada sekelompok kaum yang, mohon maaf, lidahnya itu digunting dari api neraka, dari gunting yang dari neraka. Kemudian Rasulullah SAW melihat ketika digunting tumbuh lagi, digunting lagi, tumbuh lagi. Dan Rasulullah tanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka? Jibril kemudian menjawab, hum khataba'u ummatika ya'muruna nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka itu wahai Muhammad adalah umatmu yang suka memberi nasihat, yang suka memberi ceramah, mengajak orang kepada kebaikan, tapi dia tidak mau melakukan, Pak. Makanya penceramah, mubalek atau tukang nasihat itu besar sekali. Sangat dipahami Pak? Sangat ya? Besar sekali amanahnya Pak. Jadi tidak semudah jenengan ini kok enak ya, misalkan ceramah kok enak. Tapi kalau dia tidak melakukan, nah ini nanti dia akan dipotong lidahnya di akhirat, sebagaimana yang digambarkan saat peristiwa Isra Mi'raj. Makanya ibu, makanya bapak, ketika kita menasihati orang lain, kita niatkan nasihat itu untuk diri kita dan juga kepada orang lain. Ini sebagaimana ayat dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Sedemi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan orang yang saling memberikan nasihat kepada kebaikan dan kepada kesabaran. Jadi saling memberikan nasihat. Ampun. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan lagi Pak, ada sekelompok kaum lahum masyafiru kama syafiril ibil. Jadi ada sekelompok kaum itu yang bibirnya itu seperti bibirnya unta. Dengan tahu bibirnya unta? Lancip ya, lancip terus giginya asik gitu kalau jenengan nanti lihat. Itu. Waqad ukila bi man ya'khudhu bi masyafirihim summa yaj'al fi afwahihim sakhran minan nar yakhruju min asafihim. Kemudian ada satu orang yang menarik mulutnya atau mulut orang
itu Pak, kemudian dituangkan dengan sokher. Sokher itu artinya adalah debu atau pasir minan nar dari neraka Pak, dituangkan Pak. Ketika dituangkan maka ini yakhruju min asfali, ini langsung umum, bawahnya ini umum Pak, bawahnya ini umum. Jadi ada orang yang bibirnya itu seperti apa, unta, kemudian salah satu dari mereka itu menarik lidahnya, kemudian dituangkan pasir dari neraka. Ketika ini dituangkan maka kakinya itu umum Pak. Kemudian Rasulullah SAW tanya, ya Jibril, man haula, wahai Jibril, siapa mereka? Kemudian Jibril menjawab, humul ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Mereka itu wahai Muhammad adalah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim. Jatuh sih, suka memakan harta anak yatim atau mengambil hak orang lain, mengambil milik orang lain secara dolim Pak. Makanya hati-hati Pak. Sebenarnya ini kalau kita kembangkan tidak hanya anak yatim saja, tapi juga hak orang lain. Kalau itu bukan milik kita, nek sakit jangan diambil. Kalau itu bukan hak kita, kalau bisa jangan dipakai. Kenapa? Karena ini balasannya luar biasa, sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj, nanti dia akan dituangkan dalam mulutnya pasir yang dari api neraka, yang itu nanti ketika dituangkan kakinya akan umum Pak. Oh, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah suatu ketika Rasulullah SAW itu lewat di suatu kaum, tiba-tiba di atasnya itu ada ra'ad, halilintar. Halilintar itu apa? Bedek. Wabarkun dan ilat, wa sua'id dan guntur Pak. Bedek, kilat, guntur Pak. Jadi ketika lewat suatu kaum tiba-tiba ada tiga itu, bedek, kilat, guntur. Tak wedi lah. Kita saja kalau hujan kalau ada itu takutnya luar biasa. Kemudian wa ataitu ala qaumin butunuhum kal buyuti fiha al hayat tura min khariji butunihim. Kemudian Rasulullah melihat suatu kaum di perutnya itu Pak seakan-akan ada ular Pak. Jadi butunuhum kal buyut, perut-perut mereka itu seperti rumah-rumah fiha al hayat, di dalamnya ada ular yang bisa dilihat dari luar. Jadi perutnya itu penuh dengan ular. Ya, ular sawah, ular weling, ular anaconda, dan lain sebagainya, penuh di perutnya itu. Dan Rasulullah heran dan tanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Jibril kemudian menjawab, akalatul riba. Mereka itu adalah orang yang suka memakan riba. Oh, hati-hati, riba. Riba itu apa? Apa Pak? Utang. Si A menghutangkan si B misalkan 100.000, sama si A mengatakan pada si B, saya mau menghutangi engkau 100.000 dengan syarat nanti engkau kembalikan ke saya 120.000. 20-nya itu namanya riba. Sangat dipahami ya? Atau misalnya si A menghutangi si B 100.000, bilang gini, wahai B, kamu harus menyauri utang saya 100.000 itu sampai tanggal sekian. Kalau melewati sekian, baru kamu sahur, maka kamu menambah ke saya 30.000. Berarti yang awalnya hutang 100.000 menjadi 130.000. Nah, 30.000 itu namanya riba. Makanya hati-hati. Panjenengan kalau ngutangi kawan, ngutangi teman, nek saged jangan dianakaken. Siap nggih Pak nggih? Koperasi, ada yang nanti di koperasi nih. Pun sangat dengan kita gayai piyambak nggih Pak nggih. Kita gayai piyambak. Pun. Selanjutnya Rasulullah SAW tersenyum Pak.
Jadi setelah itu kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Beliau kemudian mengatakan, Syamamtu lailata usriya bi raihatan thayyibah. Rasulullah senang, Pak. Jadi saya ini mencium bau yang wangi. Jadi setelah melewati orang itu, Rasulullah sudah mencium bau yang wangi, Pak. Wangi sekali. Kemudian Rasulullah heran dan tanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadir at-thayyibah. Wahai Jibril, ini bau apa wahai Jibril? Bau wangi apa ya Jibril? Kemudian Jibril menjawab, hadza rihu al-masyitah wa banatiha wa zawjiha. Ini adalah bau kuburannya Sayyidah Masyitah, anak-anaknya dan suaminya, Pak. Panjenengan mungkin pernah membaca kisah terkait dengan Masyitah, anaknya dan suaminya. Ada yang tahu, Pak, siapa itu Masyitah? Tukang sisirnya Fir'aun. Tukang sisirnya Fir'aun. Suatu ketika dia menyimpan keimanannya itu, tapi ya dilalah kersane Allah. Ketika mensisir putrinya Fir'aun, ternyata sisirnya itu jatuh, kemudian dia menyebut nama Allah. Akhirnya sama anaknya ditanya, wahai Masyitah, ini kalimat apa wahai Masyitah? Dan Masyitah dengan rasa takut terus terang menyampaikan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat Jalalullah, kalimat ini adalah kalimat untuk mengagungkan Allah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya kemudian disampaikan kepada Fir'aun, dan oleh Fir'aun Masyitah diminta untuk keluar dari Islam, diminta untuk menanggalkan imannya, tapi beliau tetap teguh dengan imannya. Dan akhirnya apa yang terjadi, Pak? Diapakan? Direbus enak, Pak. Digoreng, Pak. Digoreng dengan bejana minyak goreng yang menggelegar. Waktu itu sebenarnya Masyitah ragu bukan karena dia takut terhadap dirinya, tapi takut dengan anaknya yang masih bayi, Pak. Maka ketika rasa takut itu muncul, anak bayinya dengan qadarullah, kehendak Allah bisa bicara kepada ibunya, wahai ibuku, janganlah engkau takut, yakinlah bahwasanya surga menantimu. Akhirnya kata-kata anaknya ini menjadikan Masyitah spirit untuk teguh berpegang kepada imannya, dan kemudian masuk ke dalam bejana dengan minyak yang menggelegar. Kemudian dia meninggal, anaknya juga meninggal, yang terakhir adalah suaminya meninggal. Ini karena begitu imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira, Pak, kalau iman kita kalau disuruh memilih antara meninggal memegang teguh keimanan kita dengan supermi, Pak, kira-kira milih mana, Pak? Milih mana, Pak? Ini digayai piambak-piambak ya, Pak. Seberapa jauh iman kita, seberapa kuat iman kita. Kalau kita misalkan jenengan tidak punya duit belas, di sebelah kanan ini ada sebelah kanan ini ada ada tukang takir, ada makanan haram misalnya. Di sebelah kiri ini ada air, Pak. Kira-kira jenengan pilih yang mana, Pak? Air atau makanan, Bu? Air, gitu? Pun cakap jenengan ini sesuai dengan tingkatan keimanan kita. Pun. Jadi kalau ada orang yang meninggal dalam rangka mempertahankan imannya, maka insya Allah ya nanti di akhirat kuburannya wangi, Pak. Dan ini terjadi juga di syuhadaul Uhud, orang yang mati syahid, para syahid ketika perang Uhud. Beliau ada 70 syuhada itu kalau tidak salah, yang dipimpin oleh pamannya Rasulullah, namanya Hamzah, Pak. Sayyidina Hamzah. Panjenengan nanti kalau umrah, kemudian ada di Bukit Uhud, kemudian di situ ada makbarah syuhada Uhud yang ada 70 sahabat, maka itu baunya wangi, Pak. Nanti kalau jangan nggak percaya, kita rombongan ke sana. Setelah itu Rasulullah SAW
tersenyum lagi. Kenapa Rasulullah tersenyum? Beliau itu melihat di pintu surga itu ada tulisan. Jadi ala babil jannah maktuban, ada tulisannya seperti ini, Pak. As-shadaqatu bi asyri amsalihha wal qardu bi samaniyata asyara. Jadi di pintu surga itu ada tulisan seperti ini. As-shadaqatu bi asyri amsalihha wal qardu bi samaniyata asyara. Kalau diartikan, sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Kalau meminjami itu 18 kali lipat. Sedekah pahalanya 10 kali lipat, tapi kalau memberikan pinjaman itu 18 kali lipat. Jadi lebih besar mana, Pak? Meminjami, Pak. Meminjami. Rasulullah heran, makanya tersenyum. Kemudian tanya kepada Jibril, ya Jibril, mabal qardu afdalu minas shadaqah. Wahai Jibril, bagaimana bisa pinjaman itu kok lebih utama daripada sedekah? Kemudian Jibril menjawab, li'anna sa'il yas'alu wa 'indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Orang yang meminta itu biasanya meminta dia punya, Pak, nggih. Orang yang meminta-minta itu, Pak, sudah dikasih uang dia minta lagi. Sebenarnya dia punya tapi minta. Tetapi orang yang meminjam itu biasanya memang dia betul-betul tidak punya. Makanya ketika ada orang yang pinjam panjenengan uang, berarti dia betul-betul tidak punya uang, Pak. Makanya pahalanya lebih besar daripada kita kasih sedekah kepada orang. Kalau ada orang yang minjam jangan ditolak. Kalau ada orang yang jangan ditolak, Pak, kasih, Pak. Kalau jenengan punya, kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Pun. Selanjutnya Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali ini gambaran kita, gambaran manusia ketika peristiwa Isra Mi'raj. Yang selanjutnya adalah ada sekelompok kaum, Pak. Jadi tubuhnya ini disayat, napa niki disayat-sayat, diambil dagingnya. Kemudian daging itu disuapkan ke mulutnya sendiri, Pak. Jadi tangannya dipotong piyambak, disayat piyambak, dagingnya itu disuapkan ke mulutnya sendiri. Rasulullah pun heran dan tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Man haula? Kemudian Jibril menjawab, mereka itu adalah Muhammad, umatmu yang suka menyakiti orang lain, suka mencemarkan nama baik orang lain, suka memfitnah orang lain, suka mengadu domba orang lain, Pak. Hati-hati, nggih. Hati-hati, Pak. Nanti di akhirat dia akan menyayat tubuhnya sendiri, kemudian tubuhnya itu dimakan sendiri, Pak. Itu orang yang suka mengadu domba, orang yang suka memfitnah, orang yang suka mencemarkan nama baik orang lain. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW diperlihatkan dengan sekelompok kaum yang itu dikasih 2 jamuan. Jamuan pertama ini dagingnya enak-enak. Jamuan kedua dagingnya busuk-busuk, Pak. Ternyata orang itu, kaum itu lebih memilih jamuan yang busuk-busuk, Pak. Rasulullah pun heran dan tanya kepada Jibril, wahai Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka? Kemudian Jibril menjawab, mereka itu adalah orang yang suka makan barang haram daripada yang halal, lebih memilih yang haram daripada yang halal, Pak. Jadi nanti dia akan diberikan oleh Allah makanan yang berupa daging yang busuk, padahal di sebelahnya itu ada makanan yang baik, dia akan memilih. Makanya ini penting sekali, utama sesuatu yang kita masukkan dalam tubuh kita, sesuatu yang kita masukkan untuk anak-anak kita, usahakan sesuatu itu, makanan itu, uang itu, pakaian itu adalah sesuatu yang halal. Kenapa, Bapak? Kenapa itu? Karena ini nanti akan memberikan efek yang luar biasa. Di antara efeknya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, doa orang itu tidak akan diijabahi, sulit diijabahi oleh Allah. Jangan-jangan, Pak, selama ini kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta mobil, ya Allah, kok mobilnya nggak datang-datang, Pak. Itu jangan-jangan, Pak.
kita berikan untuk kita pakai, kita berikan pada anak-anak kita sesuatu yang haram. Saya takutnya itu. Ini sebagaimana Rasulullah SAW menceritakan suatu hari Rasulullah SAW ini ada di tengah-tengah sahabat. Kemudian beliau menceritakan, yutilus safar, ada seorang laki-laki datang, yutilus safar, dia dari bepergian yang jauh. Albar, bajunya penuh dengan debu, as'asa, compang-camping, kisut, kiut, yamudu yadau ila sama, dia menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Ada seorang laki-laki dari bepergian jauh, pakaiannya haram, minumannya bajunya compang-camping, kusut, kemudian menengadahkan tangannya ke langit meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, pada bajunya haram, sarungnya haram, minumannya haram, makanannya haram, tiap hari dia berinteraksi dengan sesuatu yang haram. Bagaimana doanya diijabahi? Siapa tahu selama ini kita sudah meminta kepada Allah, ya Allah saya minta rumah, ya Allah, ya Allah saya minta mobil, ya Allah, ya Allah saya minta anak yang soleh, ya Allah. Ternyata doa-doa kita tidak dijabahi oleh Allah. Mungkin coba nanti introspeksi diri, kita muhasabah, ada sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat yang masuk dalam diri kita, yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita. Tapi kita hilangkan itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Mumpung Allah masih berikan kita kesempatan usia Pak, kita manfaatkan betul usia kita Pak. Kita manfaatkan betul usia kita. Kita tidak tahu kapan Allah manggil kita. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, atau jangan-jangan jenengan duluan saya terakhir, atau saya terakhir jenengan duluan. Tidak ada yang tahu. Maka kita manfaatkan betul. Karena orang yang cerdas, bagaimana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas. Ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran wa aksaruhum lima ba'dahu istidad. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang banyak mengingat kematian, dan orang yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian tersebut. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum